bikin bangga. Bangga bersarung mangga. Tolong hari ini Ibu, Bapak, anak Anda. Perlakukan anak dengan baik dan benar. Satu, lagi-lagi, jangan jatuhkan mental anak-anak Anda. Dengan kekasaran Anda, dengan bahasa-bahasa Anda. Kita perlu lemah lembut dengan anak. Jadi kita harus menjadikan rumah kita nyaman untuk anak-anak kita. Yang biasa kerjaannya marah kepada sang anak, sudah akhiri itu semuanya. Berbeda zaman ini dengan zaman dulu Bapak. Zaman dulu, zaman seumur kita. Yang merasa umurnya sama dengan saya deh. Televisi belum banyak ada, apalagi namanya handphone, telepon aja yang punyanya Pak Lurah barangkali. Itu lihat kalau anak punya masalah, ya sudah sampai di rumah sekolah, di rumah sekolah. Hari ini sudah punya komunikasi dengan bermacam-macam. Hari ini anak-anak lebih nyaman dengan alam maya. Kalau alam nyatanya tidak kita benahi, maka anak kita tidak akan menjadi anak yang baik. Jadi alam nyata di rumah harus indah. Makanya kami, dengan bahasa lain, biasakan hadir dalam kehidupan anak-anak. Tolong kalau Anda di rumah, Anda yang maksimal tadi. Hubungan dengan keluarga kurang lebih di sini. Tolong kalau dengan anak, Anda yang maksimal. Jangan sampai ada anak itu mau ngomong sama ayahnya, ayah, nanti aja. Ayah, saya mau bicara ayah sama mamanya. Nggak boleh begitu. Anda biarpun anak umur 2 tahun, tolong hari ini sudah mulai. Biarpun ini sebenarnya pelajaran panjang. Mulai anak kecil, umur 2 tahun, mulai diajak bicara. Anda senang berbicara dengan dia. Dekatkan hatinya bahwasanya Anda senang komunikasi dengan dia. Ada keterbukaan nantinya. Dedek kecil, ayo sayang main. Masih kecil gak apa-apa. Apalagi semakin dewasa, semakin gede, semakin besar. Jadi hadirlah Anda dalam kehidupan anak-anak Anda. Biasakan hadir kalau sudah di rumah, bikin suasana indah. Termasuk dimulai dari ayah dan ibu. Mohon maaf, bapak ibu memulai suasana indah di rumah. Bagaimana agar anak itu bisa bercengkerama indah. Hari ini loh, kelihatannya ini orang keluarga ini di rumah semua anaknya. Tapi kalau kita masuk ke dalam rumahnya ada di mana? Ayahnya di teras depan megang handphone, ibunya di ruang tengah megang handphone, anaknya yang satu di kamar sebelah dikunci pintunya main handphone, kakaknya ada di sebelahnya. Kelihatannya di dalam rumah, tapi nggak ada yang bercengkerama indah. Dan sudah parah begini nggak sadar-sadar sampai kapan kita akan biarkan rusak rumah kita, hai hamba Allah. Dimulai dari kita sebagai orang tua. Kalau sampai di rumah, tolong handphone ini letakkan. Jangan biasa. Malulah sebagai orang tua kalau di rumah masih megang handphone terus. Seorang ibu megang handphone terus. Ini ada pelajaran pertama bagi seorang anak bahwasanya hidup harus megang handphone terus. Sehingga anaknya pun handphonean terus. Sehingga seorang ayah yang katanya keker jenggotan begitu itu. Ngetok pintu anaknya nggak berani nyuruh sholat. Kenapa? Anaknya lebih serem. Kenapa sih ayah ganggu saya? Kenapa anaknya sudah asyik dengan handphonenya? Ayo. Sudah begitu kok masih belum sadar. Sampai kapan nunggu hancur anak kita di rumah kita? Dimulai dari kita, mohon maaf. Kenapa? Agar suasana hadir itu bisa. Suasana kemesraan akan terwujud, kita sendiri harus mengalah. Kalaupun sampai di rumah handphone. Tugas kantor letakkan. Jangan dibawa ke rumah. Kalaupun iya harus minta izin. Handphone, kalaupun mau telepon alangkah indahnya kalau pakai izin. Sang istri berizin. Dede, uminya mau telepon abinya, sayang ya, mi telepon nih. Assalamualaikum abi, terletakkan, selesai. Bayangkan seorang ibu di pojok sana kelihatan sama anaknya nonton video. Biarpun videonya ceramah, sang anak nggak tahu ceramahnya. Yang jelas ibunya ngintip handphone, ngintip YouTube. Tidak sadar kalau saat itu sudah direndahkan oleh seorang anak. Akhirnya pak anak ngomong, aku juga harus kayak gitu. Tidak sadar itu gerusak. Sehingga di rumah menjadi suasana megang handphone masing-masing. Mana mungkin terwujud keindahan kebersamaan. Kita harus minum teh bersama. Berbincang tentang cerita baginda Nabi hari Isra Mi'raj. Ayo siapa yang bisa cerita Isra Mi'rajnya Rasulullah? Indah. Ayo siapa? Semuanya sibuk dengan handphonenya. Intinya bukan urusan handphone. Yang lainnya bisa saya televisi. Kadang 24 jam televisi nyala. Nggak berguna. Bukan ingin ditonton. Hanya sekedar nyala. Latah. Kalau latah mesra, tiba-tiba gelar tikar di samping rumah di bawah pohon. Minum teh bersama, indah ngobrol. Nggak harus pakai mahal, nggak harus pergi ke hotel sana, nggak perlu. Kita perlu membangun rumah indah. Kita ingin menjadikan alam nyata kita itu indah. Sehingga anak kita tidak tenggelam di alam maya.
Kalau kita sudah tidak bisa menarik mereka alam nyata, mereka akan tenggelam terus di alam maya, handphone, dunia internet, hilang. Nah ini perlu, termasuk mohon maaf, dengan anak, hadir dengan mereka. Kalau ada anak-anak perhatikan, selagi di rumah kita dengan mereka. Ada berkata, saya capek di rumah, sampai capek kerja, sampai di rumah tidak mau tambah capek. Dalam rumus hidup kita itu aneh. Kok bisa anakmu tidak bikin kau senang? Itu ada apa? Kok bisa istrimu nggak bikin kau senang? Terus kamu ini apa? Mestinya pulang di rumah saya ingin senang dengan keluargaku dong. Hiburanku dengan keluargaku. Ternyata semuanya sudah menjadi syaitan. Menjadi tidak enak semuanya. Harus berbenah dong kalau seperti itu. Sehingga ketemu dengan anak hiburan. Kalau kesah kerjaan di kantor. Wah, ketemu anak kecil yang main. Masa anaknya masih kalah dengan game. Anaknya kalah dengan burung. Bagaimana anaknya kalah dengan burung? Seharusnya dia bisa menjadikan anak hiburan, penyejuk hatinya. Anaknya di rumahnya, maka kita buat rindu main dengan anak-anak, bermunceng. Tidak apa-apa, biarpun ustadz besar Sayyidina Umar bin Khattab gulat dengan anaknya. Sampai disaksikan oleh sahabat Nabi. Ya Khalifah, nggak pantas kau seperti itu. Karena Sayyidina Umar gulat-gulat depan rumahnya. Sayyidina Umar marah. Yang tidak punya kasih sayang kepada anaknya, tidak akan punya kasih sayang dengan umatnya. Jadi perlu lemah lembut dengan keluarga. Jangan action gaya. Sudahlah nggak berlaku Ustadz gayanya action sampai di rumah. Serem-sereman itu. Nah, Ustadz itu wibawanya hanya di mimbar. Coba aja. Yang novel itu di mimbar, wibawanya. Di rumah sudah nggak ada. Di rumah nggak ada. Di rumah sama istri nggak ada. Di mimbar lah rumah masih. Assalamualaikum wa istriku. Apa kabar? Ada. Ini Ustadz gombal ini. Ada direktur apaan itu. Nah. Mohon maaf, rumah kita harus indah supaya tidak dimasuki setan dengan bisikan-bisikan, ternyata bisikan keindahan palsu yang ada di luar sana. Baik, kemudian kalau bicara dengan anak, tolong jangan mematahkan hati anak-anak. Kita kadang-kadang, ibu-ibu jangan patahkan hati anak-anak. Biasanya kita suka ngomong kasar dengan anak itu, pokoknya menjadikan mental anak runtuh, khususnya anak-anak pertama. Ini biasanya korban daripada ketidakcerdasan sebagai orang tua, hingga yang kena mentalnya dan seterusnya anak-anak. Karena orang tua menganggap dia kayak robot, harus gini. Dia adalah perlu kita emong dengan halus, kita bimbing dengan indah. Kadang ibu-ibu yang solehah, ada ibu-ibu itu, kalau ngajar anak tetangga itu sampai khatam itu, Quran khatam mengajar tetangga dengan kalem, tapi giliran ngajar anak sendiri baru alif ba tak sudah marah. Ba ini loh, ba matamu tidak lihat konsen ba, makanya jangan lihat kemana-mana. Ba enak apa ibu lah, kenapa sama anaknya jadi begitu? Sama orang lain sabar. Apakah kita marah begini menjadi konsentrasi anak? Enggak, runtuh konsen, bubar. Kita sering matahkan anak kita dan kita kurang memberi apresiasi. Anak kita di alam maya, lihat, setengah jam lewat handphonenya, dia sudah dapat like 16. Tapi dia kerja dengan ibunya nggak pernah dapat makasih sayang, nggak pernah. Suruh beli pesan, anak beliin bawang ya, iya Mi, beli bawang. Mi, beli bawangnya ya, taruh situ aja. Gitu dok. Kenapa bilang sayang, makasih anak Umi. Kita perlu ini. Kasih apresiasi anak-anak ini, besarkan hatinya. Kadang kita maunya marah, tolong nak, bantu Umi nyapu ya, rumahnya kotor. Ya Mi, ada satu nyapu bersih, nyapu, selesai. Mi selesai Mi, ya. Setelah selesai, Uminya jalan. Ada yang kotor mau kepleset Uminya. Siapa yang nyapu tadi? Saya Mi nyapu. Kalau nyapu yang bersih, kalau nggak bersih mending gak usah nyapu sekali. Loh, ngapain itu? Ini kok gaya model-model begini kok jadi kebiasaan. Kenapa dirubah dengan kalimat tidak sayang? Nyapu siapa tadi? Saya Umi, Masya Allah, nah Umi cantik, solehah, makasih. Telah nyapu bantu Umi ya. Cuma nanti sayang kalau nyapu lagi jangan ditinggal gini dong, Uminya mau kepleset tadi. Kan enak gitu. Bukan main marah. Tolong koreksi dirimu sendiri, hamba Allah. Kita ingin berbenah di rumahku sendiri, keluargaku sendiri. Ingin berbenah. Kalau bicara sama anak yang lembut penuh kasih. Dan kalimat-kalimat yang kita gunakan tidak cukup ternyata dengan kelembutan. Ternyata kita perlu dengan ini. Sentuhan. Kalau nyuruh belajar anak kadang-kadang Masya Allah, nyuruh belajar anak nggak pakai hati. Pakai akal saja, akal pun nggak setengah dipakai. Dede belajar sana. Sambil pegang handphone. Belajar, biar pinter nggak bodoh kayak maminya. Memang mamanya bodoh dia.
Kenapa enggak kalimat lidah sayang? Sayang, ayo belajar ya. Sambil tangannya menyentuh pundaknya sambil kata lembut. Sayang belajar yuk, anak pintar, soleh. Belajar, biar enggak bodoh. Allah. Kita biasa dengan kalimat kasar. Karena tidak pernah membiasakan dalam rumah kita dengan kelembutan dan keindahan. Ayo kita mulai. Wahai hamba Allah. Kesunutan kami adalah setelah ini rumah Anda indah. Hei anak, jangan salahkan orang tuamu kalau terlanjur kasar kepadamu di masa lalunya. Bukan, tinggal Anda berbenah. Tidak boleh kekasaran orang tua mempengaruhi Anda punya generasi yang akan datang. Anda punya keluarga sendiri. Jangan salahkan orang tuamu. Tolong, ini juga harus kami sampaikan. Sebab orang tua kita dulu mungkin belajarnya juga tidak punya ilmu. Sehingga dengan kita pun kasar. Mungkin tidak boleh kekasaran itu kita tularkan ke anak kita. Kita harus merubah. Yang ayahnya sudah baik tentu harus menjadi lebih baik. Yang ayahnya tidak baik jangan salahkan. Kita belajar aku yang akan mendidik keluargaku sendiri. Rumahku. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.